Halo, selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Semoga sehat selalu ya dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua dari beberapa ajang top 3 dunia. Yang pertama itu ada Leicester City versus Leeds. Yang kedua ada Blackburn Rovers versus Luton. Yang ketiga ada Sevilla versus Girona. Dan yang terakhir ada Malaga versus SD Huescas. Oke, akan Musuh review sebentar ya pertandingan yang pertama antara Leicester City versus Everton. Di sini kita lihat untuk Leicester City berada di peringkat 18 klasemen sementara Liga Inggris. Dan untuk Everton sendiri berada di peringkat 19. Oke, kita lihat untuk front to head dari kedua tim. Di sini saat Leicester City bermain di kandang untuk home win-nya itu 38%, home draw-nya itu 21%, home loss-nya itu 42%. Dan di sini kita lihat untuk home goal-nya itu di 1,42 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Di sini kita lihat untuk presentasi dari Leicester City terlihat cukup buruk ya saat bermain di kandang. Dan untuk Everton kita lihat di sini saat bermain di tandang untuk away win-nya itu 8%, away draw-nya itu 32%, away loss-nya itu 60%, dan away goal-nya kita di sini di 0,68 per match ya. Hampir rata-rata mencetak gol kurang dari 1 ya saat bermain di tandang. Di sini kita lihat untuk presentasi Everton cukup buruk ya saat bermain di tandang. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasar yang terkini saat Leicester City ngasih setengah Everton. Di sini kita lihat orang lebih menjagokan Leicester City ya dengan 60%, dan untuk Everton itu 40%. Di sini kita lihat lebih condong ke Leicester City ya sedikit. Oke, kita di 6 pertandingan kedua tim terlebih dahulu. Di sini untuk Leicester City di 6 pertandingan terakhirnya itu 4 kali kalah, 1 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat untuk Leicester City cukup buruk ya di 6 pertandingan terakhirnya, tapi di 2 match terakhir itu membaik ya dengan meraih kemenangan dan seri ya draw terakhir 1-1 dari Leeds. Dan untuk Everton sendiri di 6 pertandingan terakhir ya kita lihat di sini 3 kali kekalahan dan 3 kali draw. Di sini juga untuk Everton kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Terakhir juga kalah 1-4 dari Newcastle di kandang sendiri. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Leicester City itu 1 kali kemenangan dan Everton 3 kali kemenangan ya, dan sisanya berakhir draw 2 kali. Di sini terlihat Everton lebih unggul ya dari perjumpaannya. Oke, kita untuk yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Leicester City lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah, seperempat, 3/4 dan kekekan. Di sini terlihat di saat Leicester City dalam kondisi yang kurang baik, dia bisa memberikan handicap 3/4 ya, tertinggi. Cukup berani. Dan untuk over undernya sendiri kita lihat di sini di 2,5, 2/4, 3 dan 2. Di sini kita lihat untuk over undernya itu tertinggi di 2,3/4 dan terendah itu di 2 ya. Cukup minim ya di over undernya 2. Tapi setelah Leicester City lihat dari kondisi Everton juga kurang baik ya saat bermain di tandang, dan melihat statistik dari kedua tim, Musuh Bandar meyakini kita pegang Leicester City ya. Kita ngasih setengah dan over di 2,5 ya. Prediksi skor dari Musuh Bandar itu 2-1 untuk kemenangan Leicester City. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya antara Blackburn versus Luton. Di sini kita lihat untuk Blackburn Rovers itu berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga Championship, dan untuk Luton sendiri berada di peringkat 3 klasemen. Oke, kita lihat untuk front to head dari kedua tim. Saat Blackburn Rovers bermain di kandang untuk home win-nya itu 50%, home draw-nya 17%, home loss-nya 33%, dan untuk home goal-nya kita di sini di 1,03 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Di sini kita lihat untuk presentasinya dari Blackburn sendiri cukup baik ya bermain di kandang untuk home win-nya. Dan untuk Luton sendiri saat bermain di tandang kita lihat untuk away win-nya itu 48%, away draw-nya itu 24%, away loss-nya 27%, dan away goal-nya kita di sini di 1,06 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasar yang terkini saat Blackburn ngasih 1/4 Luton ya. Di sini kita lihat untuk Blackburn orang lebih menjagokan Blackburn ya 67%, dan Luton itu sendiri 33%. Di sini perbandingannya cukup jauh ya dari kondisi market pasar yang terkini. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Blackburn sendiri di 6 pertandingan terakhir itu 4 kali draw dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Blackburn di 6 pertandingan terakhirnya
kurang konsisten ya, dengan hanya meraih draw, paling banyak menerima kekalahan ya. Dan untuk Gukton sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 4 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini dari Gukton sendiri lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Blackburn Rovers itu 1 kali kemenangan, dan untuk Gukton sendiri 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 3 kali. Oke, kita lihat untuk pasangan yang diberikan banner terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk Blackburn lebih dijagokan ya, dengan memberi handicap 1/4 dan rekekan ya. Nah, di sini untuk handicapnya ada 2 ya. Tertinggi itu hanya 1/4. Di sini kita lihat terlalu cukup wajar ya, karena dari Blackburn sendiri terlihat kurang konsisten dengan pemberiannya handicap 1/4, karena mungkin bermain di kandang. Dan over under ya kita di sini di 2/4, 2,5 ya. Tertinggi itu di 2,5. Jadi menurut musuh bandar dan melihat statistik dari kedua tim, musuh bandar meyakini kita pegang Gukton ya. Kita ambil di 1/4 dan 1/4, dan kita ambil di under 2,5 ya. Nah, menurut musuh bandar juga kemungkinan skor itu 0-1 ya, minim gol, dan dimenangkan oleh Gukton. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Sevilla versus Girona. Di sini kita lihat untuk Sevilla berada di peringkat 11 klasemen sementara Liga Spanyol, dan untuk Girona sendiri berada di peringkat 10 klasemen sementara. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Saat Sevilla bermain di kandang, untuk home win-nya itu 43%, home draw-nya itu 30%, home loss-nya itu 26%, dan home goal-nya kita di sini di 1,39 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Di sini kita lihat untuk Sevilla presentasinya kurang baik ya saat bermain di kandang. Dan untuk Girona sendiri di sini saat bermain di tandang, untuk away win-nya itu 23%, away draw-nya itu 32%, away loss-nya itu 45%, dan away goal-nya kita di sini di 1,14 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini untuk Girona dari presentasinya juga kurang baik ya saat bermain di tandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim terlebih dahulu. Untuk Sevilla itu kita lihat 4 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat Sevilla trennya cukup baik ya di 6 pertandingan terakhir ya, dengan meraih kemenangan 4 kali dan sisanya draw ya. Dan untuk Girona sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 3 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Girona juga cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya, menerima kekalahan 1 kali. Terakhir juga menang ya dari Real Madrid 4-2 di kandang sendiri. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk 6 perjumpaan terakhirnya Sevilla 4 kali kemenangan, Girona 2 kali kemenangan, dan kita lihat di sini Sevilla lebih unggul ya untuk head-to-headnya. Oke, kita lihat untuk pasangan yang diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Sevilla lebih dijagokan ya, dengan memberi handicap setengah, 3/4, 1/4, dan 1. Di sini terlihat ada 4 handicap ya. 1 itu tertinggi, cukup tinggi sekali ya untuk handicapnya, karena Sevilla juga trennya cukup bagus ya. Jadi bandar memberikan handicap 1. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,5, 2/4, 2/3/4, dan 2. Di sini kita lihat untuk tertinggi over undernya itu di 2/3/4, dan terendah itu di 2 ya. Tapi menurut musuh bandar dari tren Sevilla juga cukup baik, dan Girona juga cukup baik ya. Jadi perkiraan musuh bandar ini bisa draw ya kemungkinan, dan banyak gol ya. Jadi menurut musuh bandar kita ambil di Girona ya, kita tahan di 3/4, dan kita ambil di over ya 2,5. Dan prediksi dari skor dari musuh bandar itu 2-2 ya. Untuk pertandingan nanti malam akan berakhir draw ya dari prediksi musuh bandar. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya, antara Malaga versus USK. Di sini kita untuk Malaga sendiri berada di peringkat 19 klasemen sementara Liga Suganda, dan untuk USK sendiri berada di peringkat 14. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim terlebih dahulu. Saat Malaga bermain di kandang, untuk home win-nya itu 24%, home draw-nya itu 44%, home loss-nya 32%, dan untuk home goal-nya kita di sini di 0,84 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 ya mencetak golnya saat bermain di kandang. Sini kita presentasi dari Malaga kurang baik ya di kandang. Dan untuk USK sendiri saat bermain di tandang, kita untuk away win-nya itu 12%, away draw-nya itu 44%, away loss-nya itu 44%, dan away goal-nya kita di sini di 0,80 per match ya. Rata-rata kurang dari 1 ya saat mencetak gol saat bermain di tandang. Kita di sini presentasi dari USK sendiri cukup buruk ya. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Malaga ngasih setengah USK. Kita di sini hampir rata-rata orang menjagokan Malaga ya, 83%, dan USK 17%. Di sini perbandingannya cukup jauh ya.
Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim terlebih dahulu. Di sini untuk Malaga itu 4 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini USK sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 3 kali draw, 2 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Di sini kita lihat untuk USK di 6 pertandingannya kurang konsisten ya. Oke, kita lihat di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk USK 4 kali kemenangan dan sisanya draw ya sekali. Untuk Malaga itu tidak pernah menang ya di 5 perjumpaan terakhir dengan USK. Di sini cukup buruk ya dari Malaga sendiri. Oke, kita pasar yang diberikan pada terlebih dahulu. Di sini kita Malaga lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah dan seperempat. Di sini kita handicapnya ada 2 ya. Tertinggi itu setengah dan terendah itu seperempat ya. Dan untuk over under ya kita di sini di 2 1/3/4 ya. Di sini terkecil kita 1/3/4 dan tertinggi itu hanya 2 ya untuk over undernya. Di sini terlihat sekali dari kedua tim minim gol ya. Dan menurut musuh Bandar juga ini kemungkinan bisa terjadi minim gol karena dari Malaga sendiri juga presentasi golnya itu juga kecil dan untuk SD USK juga kecil dan dari statistik juga kemungkinan ini bisa 1 gol. Jadi menurut musuh Bandar ya, kita pegang SD Wakes ya, kita tahan setengah dan kita ambil di under ya 2 dan prediksi skor musuh Bandar itu 0-1 ya untuk kemenangan SD Wakes. Karena dari perjumpaannya juga menurut musuh Bandar itu cukup dominan ya dari SD Wakes. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini ya, lengkap dengan analisa musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman musuh Bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh Bandar. Kalian juga bisa komen atau jika ingin bertanya, jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini ya, nah, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh Bandar yang tertera di deskripsi, atau kalian juga bisa lihat di channel musuh Bandar. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh Bandar. Salam musuh Bandar.